Pemirsa, seorang anak di bawah umur dianiaya ibu kandungnya di Landak, Kalimantan Barat. Penganiayaan ini dilakukan ibu hanya karena korban buang air besar di celana. Penganiayaan anak yang terjadi di Desa Karangan, Kabupaten Landak ini mendapat perhatian dari Bupati Landak, Caroline Margaret Natasha, yang menjenguk langsung korban di RSUD Landak. Pemerintah Kabupaten Landak berjanji akan menanggung biaya pengobatan korban mengingat kondisi luka memar balita ini memerlukan perawatan intensif rumah sakit. Saat dikunjungi Bupati, korban menikmati makanan yang disediakan dan didampingi keluarga. Nggak bisa dibuka matanya, bengkaknya soalnya. Anak kita, nangnya. Ya Bu, kami permisi ya. Ya, sama. Kasih Bu. Pemirsa, kabar baik bagi Anda yang hendak mudik lebaran. Pemerintah membuka mudik gratis menggunakan kapal laut. Posko pendaftaran dibuka di Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Calon pemudik mendatangi lokasi pendaftaran mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di area Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ratusan orang ini mendaftar agar bisa pulang kampung halaman dengan kapal laut. Calon pemudik tidak dipungut biaya apapun, cukup menunjukkan bukti vaksin COVID dosis 2 dan dosis booster. Selebihnya, calon pemudik menunjukkan KTP, dan bagi yang membawa kendaraan diminta untuk menunjukkan SIM dan juga STNK. Ya senang sih kalau misalkan ada mudik untuk kapal gitu ya, karena jamnya itu terukur gitu. Kalau misalkan pakai angkutan yang lain kan kita nggak tahu macet dan lain sebagainya. Udah berkali-kali sih Pak, tetap di pas pandemi aja kemarin nggak. Sangat membantu lah buat kita ya. Sangat membantu ya. Ya kalau ke depan kalau bisa ya diadain terus. Pendaftaran mudik gratis melalui Pelabuhan Tanjung Priok dibuka hingga tanggal 24 April. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui online. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemudik dari Jakarta menuju wilayah kepulauan di Sumeneb, Jawa Timur mulai terlihat di Pelabuhan Kalianget sejak sepekan terakhir. Dan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas kendaraan, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal. Jelang Idul Fitri tahun ini, pemudik mulai memadati Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kepadatan ini mulai terlihat sejak satu pekan terakhir. Rata-rata pemudik menuju kepulauan di Sumeneb. Tidak hanya warga, sejumlah kendaraan roda 4 yang didominasi kendaraan dari Jakarta mulai memadati pelabuhan. Warga mengaku mudik lebih awal untuk menghindari macet dan penumpukan di pelabuhan. Karena dari awal-awalnya tahun-tahun kemarin itu kalau akhir pulangnya kebanyakan macet Mas, nggak kebagian tiket, jadinya pilih lebih awal gitu pulangnya. Presiden Joko Widodo pun mengimbau masyarakat agar mudik lebih awal untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas kendaraan. Puncak mudik diperkirakan terjadi pada periode 28 hingga 30 April 2022. Pemerintah pun sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap dan pemberlakuan jalur satu arah. Lebih awal mudiknya yang lewat darat dan pakai mobil. Karena betul-betul angka 23 juta itu bukan angka kecil. 23 juta mobil, 17 juta sepeda motor, bukan angka kecil. Sementara suasana mudik lebaran melalui stasiun Kota Malang pada 2 pekan jelang lebaran juga mulai terasa. Ratusan pemudik menggunakan moda transportasi kereta api memadati ruang tunggu stasiun. Sejumlah calon penumpang mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang saat mendekati lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur. Bandara ini diharapkan bisa membuka isolasi pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur.
Bandara ini diharapkan bisa membuka isolasi pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura. Bandara Trunojoyo dinilai sangat penting untuk konektivitas dan memudahkan hubungan antar pulau-pulau kecil di Madura dan membuka isolasi pulau-pulau terpencil. Presiden Joko Widodo yakin bandara ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan usaha yang sudah ada di wilayah Madura bisa semakin berkembang. Alhamdulillah, Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb, Madura telah selesai dibangun dan siap untuk dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Pulau Madura dan pulau-pulau lainnya di sekitar Madura. Bandara Trunojoyo dibangun di lahan seluas 34 hektar dan telah memiliki terminal baru seluas 3.600 meter persegi dengan kapasitas 129.000 penumpang per tahun. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah mengajak masyarakat tidak bepergian ke luar negeri memanfaatkan libur panjang Lebaran karena kasus corona di negara lain justru sedang meningkat. Seperti saat ini terjadi di Shanghai, China, tengah menerapkan lockdown. Cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah telah memberi peluang besar bagi masyarakat untuk mudik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak ada yang bepergian ke luar negeri selama libur Lebaran. Pasalnya kondisi pandemi di Indonesia yang semakin membaik tidak sama dengan sejumlah negara lain. Ini masyarakat juga dihimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri, karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia, sehingga ada potensi penularan dari luar negeri. Kenapa? Karena tetap banyak yang kita belum ketahui dari virus ini, dan beberapa negara tetangga, negara besar seperti Cina, Hong Kong, itu kasusnya masih naik tinggi. Sejumlah kelonggaran juga diberikan pemerintah saat Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah membolehkan masyarakat melakukan halal bihalal saat Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Namun dengan catatan kegiatan silaturahmi keluarga dan kerabat dilakukan tanpa boleh ada kegiatan makan dan minum bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.